Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyal biyallah fahuwa anhu radin falyukthir sholata alaihi. Kata Nabi, barang siapa yang kepingin bertemu dengan Allah, yaitu mati dalam keadaan diridhoi, diampuni, diselamatkan, falyukthir sholata alaihi, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Intine lek lamun kula kali panjenengan kepingin mati dalam keadaan husnul khotimah, dijero kuburan dikai padang kali Gusti Allah, bangkit dari kuburan dikai selamat kali Gusti Allah, dalane cuma setunggal sing kata maca sholawat. Insyaallah selamat, karena beliau adalah juru penyelamat. Dan Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kula kali panjang kepin oleh rahmat, cukup ikuti Nabi Muhammad, cukup teladani Rasulullah, cukup cintai Rasulullah. Insyaallah kula kali panjang kantuk rahmati Gusti insyaallah. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dub ilaika ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha." Tolaklah dari kamu penyakit-penyakit yang menimpa umat sebelum kamu. Apa penyakit yang menimpa umat sebelum kita yang membuat mereka hancur? Adalah al-hasad, dengki. Yang kedua apa? Wal baghdha, saling membenci. Majelis apapun, perkumpulan apapun, organisasi apapun, lek lamun orang yang ada di dalamnya sudah ada rasa dengki, ada rasa baghdha, hancur semuanya. Tidak akan kekal. Negara apapun kalau semuanya saling membenci, hancur. Di dalam rumah tangga pun hancur. Maka disebutkan oleh Nabi, hiya al-harigah. Itu apa menghancurkan? Lahal gada sya'ar, bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama kamu. Sehingga Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku Muhammad yang ada di dalam kekuasaan Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu semua ini gak bakal masuk surga sehingga di dalam hatimu ada namanya iman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak dikatakan iman sehingga di dalam hati kamu ada yang namanya rasa cinta. Lek wis ana Allah ngaku mukmin kok benci sama sesamanya, berarti bukan mukmin. Rumah tangga kepin sakinah, mawaddah warahmah. Kok sama istri mangkel benci, istri sama suami tidak ada harmonisnya. Sehingga dikatakan hatta tahabu afala unabbiukum fi syai'in idza fa'altumuhu. Kata Nabi, apa kamu mau aku beritahu sesuatu yang apabila kamu kerjakan, kamu tergolong tahabu, orang yang saling mencintai. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afsus salam bainakum, tebarkan kedamaian di antara kamu. Ojo moro nang si A adu domba, ngomong nang si B ngomong ini, ngomrono ngomong ini majlis ini ngomong ini, hancur Anda, gak bakal selamat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, selamatnya seseorang itu karena dua hal, di antaranya lidah dengan hati. Lek wis atine elek, ditanamkan rasa benci, otomatis lidah senengane ngomong yang tidak baik. Makanya disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, Allaha yattali'u ala ibadihi, Allah itu memandang ning hambanya di malam Sya'ban, fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah ngapura bagi siapa? Orang yang saling memaafkan.
Orang yang saling mencintai, mengasihi, menyayangi. Tetapi di situ apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa yu'akhiru ahlal hikti kama hum alaih. Allah membiarkan orang yang didamatinya dendam sampai dia wawu kok bahasa Indonesianya daneng. Makane kula kali panjenengan urip ing dunya niki gak ana sing jenenge gak tau sakit. Kadang lara mata, lara atine, lara kupinge, lara tangane, lara irunge. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa di badan kita merasakan sakit? Pasti pertama mencarikan obat. Datang kemana? Ke dokter yang bisa memberikan solusi. Ini obatnya. Nah, tetapi bagaimana kalau kali panjenengan urip di dunia ini gesek karo kumpul sesamanya. Kadang-kadang karena ucapan, karena sikap, karena perbuatan yang tidak nyocoki, kemudian apa? Nangkupin daerah. Akhirnya mana? Nang hati. Mangkel, dendam. Akhirnya apa? Nang pikiran, sedih, ucapannya pedes ada lima. Akhirnya apa? Dendam akhirnya. Lek sampai kena penyakit seperti itu, kok ono mangkel deh, kok ono gak senenge, kok ono edonya, kok ono dengkinya, apa yang Anda lakukan? Datang kepada ulama, bilang, saya ini sakit, kenapa kok saya kok mangkelan sama orang? Kenapa kok saya benci sama orang? Kalau disakiti orang kok langsung muntah pikiran saya. Tanya, dan apa solusinya? Tidak tanya. Kalau sampai sakit, apa yang Anda rasakan nyeri di dada, datang ke dokter, biarpun biayanya dia apa kan? Dibayar. Dan andai kata betul berkata, Anda ini kebanyakan makan soto, makan jeroan, jangan, dia ada kopi, tidak boleh. Iya ada. Ibaratnya, sampai mana Pak? Tak marah, malah dokter itu kayak duit. Berapa Pak? 200.000. Nonton-nonton. Sampai datang ke ulama, awak mungkin jadi elekan karo boten guys. Boten kula sing salah. Derek kula niki iki salah. Napa kula niki cacake? Mosok cacak gak dihormati yang ini. Dinasihati gak gelem. Pak. Lah ini mau sing ahek di gak bakal disebut Gusti Allah. Maka ada orang kula kali panjenengan di kampung, di dunia iki gak ono sepi saka masalah. Lek mau ikut jembar ini, apapun yang ia hadapi masalah, dia sendiri. Gak dilebokne jero hati, gak mangkel. Lek wong cekak pikirannya, cekak atine, yo mangkel. Sampai ngomong aku itu wong embongan, kabeh tau tak lakon, dipisi wong mangkel, berarti gak wong embongan to kan. Oleh ilmunya luas, gak mungkin mangkel karo wong. Gak mungkin banyak ngeritik wong, gak mungkin banyak masalah sama orang. Karena dia wawasannya tinggi. Delok wong ngerti. Kowe iki ngene, iki mungkin iki ilmu ngene, iki mungkin adabe iki, mungkin ngene. Paham anteng. Lek gak paham, kowe iki keliru iki bid'ah iki. Kitab ini, dia punya kitab sendiri, Pak. Yang kita pahami. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan ini yang akan kita jalankan perintah Allah ini, jaga satu di antaranya hati, jaga di antaranya lisan, jaga di antara pikiran kita. Karena apa? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, ada orang yang punya amal, puasanya, Al-Qurannya, ibadahnya, hajinya, zakatnya, sodakohnya, tinggi semuanya, tapi lemandek. Sehingga ditanyakan, ya Rasulullah, apa amal ini orang yang menyebabkan terhenti? Paham? Tidak diterima oleh Allah. Ya, karena apa kata Nabi Muhammad? Kenapa amalnya tidak membuat dia diampuni dosanya oleh Allah? Karena hikdun. Apa hikdun? Di jero nyati nih, ono gak enak karo saudara sesama muslim. Jadi makanya sampai amal yo apa api gedene yo apa tinggine yo apa. Tapi di hati sampai sik mangkel kali tiang gak ndur sepuro. Gak damai sampai esok mencari jannah. Karena apa? Di situ disebutkan hatta tadkhulu bisalamin, kau nanti akan masuk surga dengan selamat. Pokoknya berarti masuk surga kapan selamat.
leren geret dia. Nah, terus geret Pak. Karena kebanyakan kasus ya dah tindak di kantor polisi sak minggu. Ya dah, geleboran rokok jajan dia sak bulan. Ya dah, karena banyaknya kasus. Makanya belajar di dalam hati kita, lek lamun ada ketidakcocokan kepada sesamanya sepurona. Bahwa itu bakal mulia di hadapan Allah. Sata'lamuna min ashabil garam. Kau akan tahu siapa orang-orang yang mulia nanti di akan datang. Siapa? Al-afuna anin nas, orang yang selalu memaafkan kepada manusia. Makanya sampean kalau lamun ngamal api gak usah dieling-eling. Ya dah, lamun amal elek iling-iling. Apa maksudnya? Lek lamun sampai pernah nyakiti orang iling-iling untuk supaya tidak menyakiti yang kedua kali dan banyak meminta ampun kepada Allah. Ketika kamu melakukan kebaikan, jangan ingat-ingat kebaikan itu supaya kamu menjadi orang-orang yang mukhlis. Lek lamun kamu ingat kebaikan yang Anda lakukan, pasti kau berkata, ini bukan karena aku yang tidak bisa. Ini di sini nih orang sudah masuk, siapa ya? Mendang. Saya masuk, tunduk semuanya. Beda. Ini sudah terlor kok, kawar-waran. Tak kasih alhamdulillah semua. Allah berbeda. Ini wah kasusnya besar ini. Dan saya alhamdulillah selesai kasusnya. Akhirnya mengambil yang namanya bin sufu firruhu biangan yang bersifatnya Gusti Allah. Ya di sini diterangkan apa namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu radul amal. Amal itu amal anak Adam itu dilaporkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Farhamullah mustaqimin wa yaghfiru mustaghfirin thumma yadaru al-haqdi bihaqdihi. Setiap Senin Kamis ini Allah merahmati, mengampuni semua dosa daripada umatnya Rasulullah. Ya, kan? Orang yang merahmati, dia mengasihi, disayangi oleh Allah. Orang yang memaafkan, dimaafkan oleh Allah. Kecuali satu, Masolim. Siapa Masolim ini? Siapa orang happy ini? Orang yang tidak menyapa kepada saudara lebih dari 3 kali. 3 kali. Nah, 2 kali panjenengan kadang-kadang malah aku dosa kurang. Aku gak salah, temen gak salah. Gak perlu kakak. Jadi kakak ya adik semua orang. Iya gak maka dikatakan Nabi Muhammad SAW lam yarham shawirana laisa minni laisa minna man lam yarham shawirana. Barang siapa orang yang tidak menyayangi kepada anak yang lebih kecil darinya, bukan dari golongku, wa malam yuwakil kabirona, dan orang yang tidak memuliakan kepada yang lebih besar, bukan dari golongan Nabi Muhammad. Artinya kakak harus menyayangi adik, adik harus menghormat kepada kakak. Orang yang lebih tua harus mengasihi kepada yang lebih kecil, yang lebih kecil harus memuliakan kepada yang besar. Itu artinya. Nah, ini dua kali panjenengan hidup di dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Iya dah. Jangan masalah-masalah itu membuat bermasalah. Seharusnya masalah itu diselesaikan yang tidak membuat masalah. Jadi sampai kalau kurang di masalah, cukup satu curhat kepada Gusti Allah, supaya tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena dialah Allah yang mampu merubah semua keadaan. Jangan sampai punya masalah curhat nangkok, akhirnya masalah semua sampai dilihat oleh orang lain, apalagi diposting di status mantel karo masalah sama orang. Sudah belajar apa? Untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah. Nabi Muhammad disakiti, diapakan, dihina, dikatakan apa? Beliau diam. Malah ditawari sama malaikat untuk apa? Menghancurkan gunung, dihancurkan untuk supaya mereka mati. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ada Muhammad. Nabi Muhammad berharap kemungkinan besar nanti anak keturunannya akan menjadi orang-orang yang baik. Nah, kalau kalian panjenengan lah nanti musuh kalau baban mau ya dah. Enggak mati-mati dewi sih. Mulai mati kita berharap mudah-mudahan anak turunnya ini menjadi orang lain soleh. Nah kalau kalian panjenengan untuk ketok wong elek ya ono man. Ojo atik dilokno. Wong ahli dosa gak usah dilokno. Bisa jadi dia itu tobat kepada Allah.
Semalam dia nangis dengan Allah karena masalah yang ia lakukan, karena dosa yang ia perbuat. Malam nangis dengan Allah, sujud dengan Allah, minta ampun sama Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Sedangkan sampai ahli sholat, ahli dzikir, ahli ibadah, sombong merasa baik, sampai yang itu masuk neraka. Jadi jangan meremehkan orang, jangan menghina orang, jangan menganggap sepele kepada orang lain. Bisa jadi dia dimuliakan oleh Allah karena amal-amalnya. Sedangkan dulu kali panjenengan tidak ada contohnya balam baulo dumoni mandi mati ini melek barsiso ya dah. Macam-macam. Ada orang yang hina pelacur masuk surga karena perkara sepele. Maka jangan menyepelekan kebaikan walaupun kecil. Bisa jadi kebaikan itu akan menyelamatkan Anda. Jangan meremehkan dosa walaupun itu dosa itu kecil, karena bisa jadi dosa Anda yang kecil tadi itu menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Mudah-mudahan berkat sholawat setiap satu bulan sekali ini Allah SWT ampuni kita, panjangkan umur kita, berikan kesehatan dan diampuni oleh Allah dan dijadikan husnul khotimah.